Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu dari algoritma pemrograman kami akan menjelaskan hasil dari PBL kami yaitu mengenai password manager. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Nemale Priasa Pritama Zenrate, teman saya Raymond Hikaru Pardede, dan teman saya lagi Siti Aisyah. Baik, kami akan menjelaskan materi kami mulai dari latar belakang. Latar belakang. Maka itu banyak orang menggunakan password lemah atau sama untuk banyak akun, yang membuatnya rentan terhadap serangan. Kedua itu risiko yang ditimbul terhadap hacking dan data breach atau pembobolan data. Ketiga, solusi password manager untuk generate simpan password aman. Artinya, solusi yang diusulkan adalah password manager untuk menghasilkan atau generate dan menyimpan password yang aman. Next, lanjut. Tujuan dari proyek kami yaitu pertama, membuat aplikasi desktop untuk menyimpan password secara terenkripsi. Artinya itu membuat aplikasi desktop untuk menyimpan password secara aman. Kedua, menggunakan kriptografi modern. Gunakan yaitu AES-GCM atau Advanced Encryption Standards, GLOS atau Counter Modes. Lanjut, GUI yang kami pakai itu bersifat user friendly dengan library Tinker. Kedua, adapun fitur-fiturnya, yang pertama ada atau tambah, view atau lihat, edit atau ubah, delete atau hapus, generate password atau membuat password acak, dan change master password atau ubah password utama. Oke, pada saat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Siti Aisyah. Oke, selanjutnya ada fitur utama. Di fitur utama itu ada master password untuk unlock enkripsi. Lalu ada generate password acak dan ditambahkan range 8-64. Lalu untuk disimpan ada set name, username, password, and note. Lalu di search dan filter entries. Lalu ada copy password to clipboard. Itu untuk aman, short, and leave. Lalu ada change master password atau re-encrypt data. Lalu ada file penyimpanan p underscore west mgr underscore store dot bin. Yang ini itu transkripsinya. Lalu selanjutnya ada bahan yang digunakan. Kami menggunakan bahasa Python versi 3. Lalu ada library yang isinya itu kriptografi, yaitu AES, GCM, PBKDF 2. Lalu ada Tinker atau GUI. Lalu ada JSON, OS, Secrets, and Padlib. Lalu di build-nya itu ada build seller, isinya itu file, spek disediakan, executable, Windows, no console. Lalu ada ide yaitu APK, aplikasi yang digunakan untuk membuat program. Itu ada Visual Studio dari SLN file.
Begitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Raymond. Ya, selanjutnya ada keamanan atau yang kami enkripsikan menggunakan advanced encryption system dan authentication untuk data JSON. Kita juga menggunakan data unik yaitu sal acak dan nomor sekali pakai atau angka sekali pakai. Ketiga enkripsi tersebut dicampur menjadi satu dengan format filenya. Mungkin kita langsung ke programnya. Ini program yang sudah kami kerjakan di Visual Studio menggunakan GUI Tinker dengan yang tadi saya katakan keamanan enkripsinya menggunakan data unik, algoritma advance, dan data angka sekali pakai. Dengan password yang disimpan menjadi format bin yang ada disimpan dalam lokal desktop. Mungkin langsung kita demo bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Kita run. Nah, untuk tampilan awal, dia mengeluarkan master password untuk membuka aplikasi password manajernya. Yang saya sudah buat master passwordnya awalnya masih 123. Kita klik OK. Di sini sudah ada contoh yang sudah saya simpan. Yang untuk fitur untuk membuat seperti ini, kita tambahkan dengan add buat nama site-nya dengan nama site misalnya Polibatam. Kita tambahkan username dengan nomor mahasiswa kita, passwordnya yang sudah dibuat. Dengan node-nya kita bebas dengan bisa kita buat user mahasiswa. Saya tekan OK. Dia langsung nambah di sini dengan tampilan username dan node yang tadi kita buat. Maksud node-nya itu password username apa yang kita gunakan di sini. Untuk kita melihat dalam menu ini, kita gunakan fitur view. Langsung keluar di sini untuk nama situs, username-nya, dan password yang sudah dienkripsi. Untuk melihat passwordnya, dia langsung tekan show aja. Kita copy, langsung kita masukkan ke dalam link yang di sini. Oke, untuk cara menghapusnya, sama tinggal tekan delete. Dia membuat konfirmasi dulu, yes or no, kita tekan yes. Nah, langsung dia hilang. Untuk membuat password, misalnya kita butuh password nih, mau udah buat username tapi bingung mau passwordnya gimana, kita tekan generate password. Mau kita buat berapa panjang sih? Minimal kan sekarang password panjang minimal tuh 8 kata aja. Jadi kita buat sini 8 sampai 64. Kita buat 9 lah. Tekan OK. Dia langsung kita ketik ini semua. Tekan OK. Nah, yang tadi apa sih change master password tadi? Nah, ini tadi kita ada awal tadi masukin master password untuk membuka aplikasi ini. Di sini lah kita cara mengubah master password si aplikasi ini. Yang tadi kita buat 123, kita ubah menjadi contohnya 321. Master password telah diganti. Kita klik OK. Untuk save semua settingan tadi,
Kita tinggal tekan save, dia langsung tersave. Dah, seperti ini aplikasi kami yang sudah kami buat. Connect exit. Untuk kesimpulan yang saya dapat untuk pembuatan aplikasi ini, karena aplikasi password manager ini kita gunakan dalam lokal desktop, kita mempunyai keuntungan kontrol penuh atas data yang tidak bisa dilihat dalam cloud yang bertebaran di internet. Jadi dia kebal terhadap peretasan server, dan cloud cloud server jika error, dia tetap aman di desktop ini. Privasinya juga lebih tinggi karena kita simpan dalam laptop kita sendiri tanpa akses internet. Kelemahan password manager ini pasti ada. Resiko yang kita hadapi pasti kalau laptop kita rusak, nah password kita pasti juga ikut hilang karena kita nggak masukkan ke dalam cloud atau server yang ada. Kalau dan ada kelemahannya sinkronisasi ke multi device. Jadi karena cuma bisa beroperasi dalam aplikasi ini beroperasi dalam desktop kita sendiri, jadi tidak bisa ke device lain. Berikut untuk aplikasi yang sudah kami buat yang berjudul Password Manager. Mungkin Alan bisa ditutup kan? Terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat aplikasi yang sudah kami buat. Selamat malam.